ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait polemik menyangkut pengisian cawagup. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kami sebagai generasi milenial saat ini kami membutuhkan edukasi politik yang baik, sehingga saya berharap untuk kepada pimpinan partai, dalam hal ini pimpinan partai dan juga partai koalisi, memberikan edukasi politik bagi kami generasi yang akan meneruskan estafet politik di Papua, sehingga kami sangat berharap kelegowoan, kelapangan hati sebagai seorang senior yang pertama untuk mendorong proses ini segera. Yang kedua, kami sangat sayangkan dengan kekosongan yang berlarut-larut 02. Kami berharap segera diisi kekosongan ini. Kenapa? Karena yang pertama ini kondisi Bapak Lukas yang secara kesehatan dia juga masih dalam proses penyembuhan. Dengan demikian sangat dibutuhkan yang akan meneruskan pemerintahan saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang ada kepincangan pemerintahan yang terjadi, sehingga kami generasi muda yang mau juga masuk di dalam, kami ada bakat-bakat yang harus dikembangkan. Contoh teman-teman komunitas, kami mau berurusan dengan pemerintahan karena situasi seperti ini menghambat, sehingga kami sangat menginginkan kehadiran wakil gubernur Papua. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap semua elemen generasi muda Papua yang ada, saya mengajak, mari kita tidak melihat siapa yang akan duduk jadi 02. Mari kita buang segala ego-ego sektoral yang ada. Mari kita menjadi satu barisan untuk kita mendorong bersama-sama. Karena waktu kita munculkan ego sektoral, suku dan lain sebagainya, justru itu menghambat, bahkan itu merugikan terutama kita generasi Papua ke depan. Jadi kita coba melihat dari sisi yang lain. Jangan kita bawa ego sektoral itu menghambat kita punya, bahkan kita justru tidak berkembang. Dengan demikian sangat berharap kami dari generasi milenial Papua untuk yang pertama yang tadi sampaikan, kejiwa besaran daripada tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita. Yang terakhir adalah, hal yang sepenting adalah zaman milenial saat ini, kita berharap yang mendampingi Bapak Lukas adalah ada keterwakilan daripada kaum milenial. Kenapa? Saya berikan satu ilustrasi bahwa tokoh disandingkan dengan milenial, dengan perkembangan zaman yang ada, justru itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi keterwakilan milenial yang duduk di 02 Papua, kami sangat berharap. Karena itu membuka akses, memberikan ruang, bahkan juga memberikan peluang-peluang bagi kami generasi muda Papua. Memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan dirinya, masuk dalam dunia politik dan juga di pemerintahan. Sehingga kami sangat berharap keterlibatan daripada generasi muda Papua yang punya potensi untuk masuk di dalam 02 Papua ini, saya berharap untuk bisa diakomodir sedemikian rupa sehingga ada keterwakilan generasi muda Papua. Dalam hal ini kami tidak mengintervensi siapapun, tapi kami melihat ada sosok yang juga bisa mewakili keterwakilan generasi muda Papua, yaitu beliau Bapak Enius Kogoya untuk bisa masuk di dalamnya. Ini harapan kami generasi milenial untuk mendorong ini. Yang penting kita jaga etika koalisi dan etika berdemokrasi, karena itu menjadi satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kami untuk generasi selanjutnya. Saya pikir itu yang penting, sehingga tidak berlarut-larut dalam kekosongan ini. Itu yang saya disampaikan. Segala kepentingan, mari sebagai orang Papua, sebagai anak Papua, mari kita kesampingkan itu dulu. Mari kita lihat Papua seutuhnya. Mari kita ego-ego sektoral lain kita kesampingkan. Mari kita lihat supaya kekosongan ini terisi. Itu saya yang dapat kami sampaikan. Dari kaum milenial sendiri, generasi milenial sendiri bilang bahwa tidak boleh intervensi dari pihak luar untuk memainkan peran dalam politik yang terjadi saat ini, supaya penyelesaian jangan berlarut-larut lari ke sana begitu. Sangat benar, karena pertimbangan tadi Bapak Gubernur Lukas NMB kesehatannya kita tahu bahwa lagi posisi berobat. Itu akan menjadi hal yang menjadi perhatian serius. Yang kedua, di dalam kekosongan ini justru ada intervensi-intervensi yang terjadi, sehingga seharusnya tim koalisi dan juga DPR membantu mempercepat proses ini supaya jangan berlarut-larut, sehingga pemerintahan berjalan normal. Karena banyak hal yang kita bisa lakukan. Masalah di Papua terlalu kompleks. Dengan demikian mari kita melihat kebutuhan yang ada sekarang. Saya pikir itu. Ada desakan tidak, karena ini melihat kalau kita lihat barangnya cepat saja, tapi ini intervensinya sangat kuat sekali dari Jakarta juga, ini membuat
bisa berpeluang gubernur ini sendiri sampai akhir masa jabatan. Desakan kita dari kaum milenial. Kami tetap kawan. Kami milenial akan tetap kawan. Kami akan soroti memberikan masukan, bukan mengintervensi. Ya. Karena kami tahu porsi kami hanya memberikan masukan. Yang pertama tadi, sebagai generasi generasi Papua, kami tolong memberikan edukasi politik yang baik kepada kami. Itu harapan kami. Yang kedua, intervensi Jakarta. Saya melihat bahwa selama kewenangan gubernur masih ada, saya pikir apapun yang dia sudah tetapkan, itu harusnya karena dia juga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di Papua. Harusnya mereka Jakarta harus menghormati keputusan beliau, apapun itu. Jadi saya berharap juga, mari kita menjaga demokrasi di dalam berpolitik di NKRI, supaya apa, kita juga saling menghargai. Kan Pak Gubernur juga dipilih oleh Jakarta yang melantik. Jadi kita juga jaga etika ini, supaya itu memberikan pembelajaran yang baik kepada kami generasi selanjutnya, bahwa ada keharmonisasian di dalam politik.